I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Dalam apa? Dalam apa? Kenapa harus teladan dalam kasih? Saudara dengar. Ingat bahwa tidak semua kebaikan, semua tindakan baik itu tulus. Tidak semua tindakan yang kita lihat sudah bagus itu didasarkan pada kasih. Tidak semua. Ingat bahwa senyum saja tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bisa bilang, "Shalom!" Saudara bilang, "Shalom!" Pas saya lewat baru Itu. Jadi sudah melakukan yang baik, mesti didasarkan pada K-A-S-I-H. Dibaca? Ulang. K-A-S. Dibaca? Oke. Kalau kita belajar hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 itu dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal itu ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat saja. Dari 2 kalimat. Kasih itu yang mencirikan kita berbeda dengan orang lain. Kasih itu yang membuat kita itu lain dari orang lain. Kenapa begitu, saudara? Saya punya definisi tentang kasih. Saudara boleh ikut. Kasih ialah Ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Kita ulang-ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, saudara dengar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan mengasihi dunia? Betul? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan? Apa dunia mengasihi Tuhan? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, ternyata kasih tidak terpatahkan oleh apapun. Supaya tidak boleh ada orang bilang begini, "Kakak, saya terlalu hormat kakak. Tapi setelah tahu kakak punya sifat asli begini, minta maaf." Saya minta maaf. Itu bukan kasih, itu egois namanya. Egois. Alkitab bilang, kalau kamu hanya bisa mengasihi, berbuat baik pada orang-orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun bisa melakukan itu. Kasih itu begitu. Saudara, saya khotbah di ini bank-bank yang ada di Kupang, saya bilang begini. Ini ibu-ibu dong yang kerja di bank dong, ini dong cantik-cantik semua. Cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, kau lihat dekat, kau tetap cantik. Dong pun pakaian dong juga gagah-gagah. Dong kerja dalam ruangan yang bagus, ber-AC lagi, tertata rapi lagi. Wih, mantap sekali. Kita pi bank itu sama kayak tidak mau pulang. Kayak mau tinggal situ kau lihat-lihat terus dong pemuka. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali dong bilang begini. "Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu?" Terus hanya dong, ibu-ibu. Siapa yang di rumah ketika bangun pagi, lihat suami pas bangun terus dia bilang, "Selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu?" Jadi saudara-saudara, apapun yang kita lakukan tuh harus didasarkan pada K-A-S-I. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Kadang-kadang kita pun kasih ini bermasalah. Tapi kita menarasikan dia dalam kalimat-kalimat yang seni juga. Kekar mana kok. Saya beberapa tahun yang lalu berkhotbah, masih terbawa sampai hari ini. Ketika saya tidak protes itu apa, tapi saya mau lihat dia roh di dalamnya. Kami yang saya umur 45 nih.
Yang umur 45 ke atas tahu kami Pulagu dulu itu gereja tua. Masihkah kau ingat waktu di desa? Itu waktu ibadah pemuda, baku antar baku lihat nih, terakhir jadi sudah begitu. Itu beda deh anak-anak sekarang dong Pulagu. Dari segi roh, saya tidak perlu itu dong urusan itu lagu dong pun. Tapi kira-kira begini. Kamu berbohong. Apa? Ulang-ulang. Kamu berbohong. Lihat. Orang tipu juga percaya. Kamu lukai. Lihat itu. Coba kau pikir. Di mana ada apa? Memang tidak ada kamu sayang mau begitu. Tidak ada itu. Dia pun kedua lebih parah. Kau tinggalkan aku. Kau dengan yang lain. Itu gila. Orang lain apa bosan setia. Kayak apa kok? Baru dia bikin status. Kutunggu jandamu. Wah. Ini kasih macam apa? Kasih itu harus nyata. Kalau tidak kita penuh kepura-puraan. Penuh kepalsuan. Orang kalau kita benci dia tidak ada kasih di situ saudara. Aduh, dia pas jalan dari sana datang, kita jalan dari sini pi mau ketemu Basili karena terakhir kita sengaja terima telepon. Penuh kepalsuan. Amin kok. Ini anak-anak muda dong. Beta mau kasih tahu, kamu tuh dalam kasih diajar untuk peduli kepada orang lain juga. Anak muda, anak muda, kamu tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pun motor? Sulunas? Oh baik sudah. Anak muda, itu motor itu hasil dari pabrik. Dari pabrik itu yang kerja di pabrik itu juga orang pintar-pintar semua. Pakai sistem komputer lebar dong kerja. Otak su bagus pakai sistem lagi. Jadi dong su tahu memang ban karmana, velg karmana, speedometer di mana, gas di mana, rem karmana. Itu ukurannya sudah dari pabrik, mantap. Bagus. Tapi kita pu anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang ju reparasi motor. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah, wah, wah. Di Kuan Fau sini ada. Itu motor yang biasa lewat sini. Ais bosan bilang apa? Anak muda. Tengah malam baru bosan lari motor pakai motor. Wah, wah, ikut satu gang begini. Itu orang pun doa hanya satu. Bila apa, Cok? Lihat anak dong tahu. Cok mati baik. Bayangkan orang tua mengasihi kamu, beli kes kamu motor, tapi tidak mau dengar kabar celaka. Tolong kau pakai baik-baik. Itu motor juga belum lunas juga. Cok pakai baik-baik. Betul kok? Bosan juta. Ke apa kuah? Anak dong ini. Baru beli tape satu seputar sampai jam 3 pagi. Orang pikir saya bilang, om, kasih kecil tape sedikit dulu. Kau kenapa? Ada bayi satu sakit di sebelah. Lu pikir saya bayi Ada tambah 2.000 di pun tape. Manusia terlalu egois betul. Di sekitar Kuan Fau sini juga ada. Ada. Dia pun rumah warna. Bos mulai petunjuk kasih tuh itu tenggang rasa sedikit de orang lain. Amin kok. Amin kok. Begitu. Tanggal 25 Desember tahun berapa kok? Pagi itu gereja pagi beta khotbah di Kuanino, di Koinonia, di Kuanino. Pas sampai di sana majelis dong bilang begini, Pak Pendeta, tadi malam kita di Kuanino ini tidak bisa tidur. Saya bilang, kok kenapa?
Bapak ini anak muda dong pun gas motor nih bapak. Wuih. Terus saya bilang begini, ayo situ. Dong bilang, bapak kok polisi sudah tembak gas air mata lagi, tembak peringatan, anak dong tetap. Tertahu kita mau ke salah siapa. Tapi bapak dong ya salah. Kok kenapa? Kok bapak dong yang beli motor? Coba kalau ditarik jam beli motor, dong pegang kayu suka vum 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 mau sampai pagi. Tidak bisa. Anak muda, kamu tahu kok tidak kalau orang tua tuh sayang kamu? Kamu tahu kok tidak? Lalu kamu pun itu kasih buat apa buat orang? Anak dong. Di sini ada anak muda yang kalau orang tua omong dong marah dong banting pintu ada. Dong SMP kok SMA. Beta kasih tau kamu orang tua omong bosom banting pintu itu karena bosom belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu harga pintu, apalagi pintu jati, itu kamu akan tutup dengan berhati-hati. Anak dong ini. Awas Ini kasih itu tidak terpatahkan Kalau kita mengasihi itu tidak terpatahkan. Saya mau tanya, ini saya omong di mana-mana tapi saya omong ulang saya. Mama. Melahirkan tuh sakit kok tidak? Sakit kok tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Waktu mama sakit melahirkan itu, bapak ada bantu? Tidak. Itu botol bapak-bapak hanya dari luar. Aku bilang, Yesus. Tapi kita tidak bantu. Su bilang Yesus lebab tua bayangkan tatoin anak muka ke siapa. Paling-paling hanya begitu. Tapi tidak bantu. Iya toh? Anak-anak. Waktu kamu masih kecil itu kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanya tahu menangis. Kamu pun jam tidur, itu orang tua pun jam bangun. Dan orang tua pun jam tidur, itu kamu pun jam bangun. Akhirnya orang tua itu tidak tidur gara-gara kamu. Jam 2 pagi juga bapak mama ada pegang kamu kok begini ini. Su tidak tidur lagi sempoyongan karena su tidak tidur. Seringkali mama-mama don dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya seringkali mama don pulagu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu bernyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk mana pergi gigit dia coba. Tapi sudahlah itu. Tapi sekarang, anak-anak. Kamu tahu kok tidak? Orang tua tuh ajar kamu tuh omong satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi ketika kamu mulai bisa omong begini, ternyata kamu tidak bisa mau omong dengan kampung bapak mama dong. Betul? Kamu lebih suka omong deng? Betul kok mama bapak? Nasab suruh kas makan dong. Coba kas tau beta dulu mama dong. Kenapa anak tidak mau omong tapi tetap kas makan? Karena apa? Karena apa? Anak-anak, kamu sudah dengar itu? Kasih tidak terpatahkan. Orang tua tuh ajar kamu jalan satu-satu langkah, pegang di tangan ini baru bilang ta, itu jalan belakang itu. Tapi waktu kamu mulai bisa jalan, ternyata kamu tidak suka jalan dengan kampung bapak mama dong. Betul? Itu anak dong di sini. Kamu hati Oh anak-anak dong ini kalau mulai SMP, SMA tuh kita pusing dan orang. Kita bapak-bapak nih mau kasih orang lihat betul anak subesar nih. Jangan coba-coba mau pelodong di muka dong pun teman dong. Kita bisa sakit hati itu. Di depan teman-teman ini kalau kita boleh percaya diri orang tua angkat tangan palo begini dong main bahu sah. Di sini juga ada. Itu anak dong di sini. Tunjuk kami dia, suruh dia lah. Anak dong ini. Mama, ada yang begitu kok anak-anak dong? Ada kok? Nasab suruh beli kas dong HP.
kirim dong sekolah. Anak muda, kamu belum muda. Kamu masih kuncup. Anak muda, itu hari mama bapak kirim kamu di Surabaya untuk sekolah. Kamu ada telepon. Itu. Biasa telepon pada waktu. Pas uang habis tuh pagi buta mama pu HP subuhnya. Ting ning ting ning ting ning. Mama bangun mama bilang selom kak. Dia bilang selom mama. Kenapa? Mama ada baik-baik kok. Iya. Kenapa kak? Tadi malam kakak ada mimpi mama. Pas dia bilang tadi malam kakak ada mimpi mama. Mama langsung yang kakak. Mau berapa na omong kakak. Pagi buta kakak sumodus mama nih. Kakak macam kakak pumbapa betul-betul. Betul kok tidak mama-mama? Betul kok tidak? Nah kenapa kirim ke Songdoi? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Anak muda, orang tua itu jaga kamu dari kecil sampai besar. Waktu kamu sakit, kamu pilek itu, orang tua bilang, tapi sekarang dong sakit, mau jaga 2 hari, kamu pembuat tingkah. Betul mama? Kenapa kas makan? Mau pilih orang tua setengah mati. Urus orang tua tidak. Tapi orang tua sumati baru dia datang, dia sengaja menang. Drama. Ke apa kok? Kasih itu tidak terpatahkan. Iya toh? Orang tua nih kesian. Ini kak yang baju merah. Berapa bersaudara saya? 2. Kakak anak Oke. Kakak, kok mama, kok tante. Ini yang berapa saudara kak? Kakak non. Iya, berapa saudara? 4 kok. Kakak anak Oke. Ini kak yang foto beta. Berapa bersaudara kak? Berapa? 2, 4, 5. 4. Kak anaknya berapa? Kak beta mau kasih tau kak. Mama bisa besarkan kak dong 4 orang. Tapi belum tentu kak dong nanti sukses bisa urus mama yang 1 orang. Belum tentu. Kenapa kamu tepuk tangan? Tepuk tangan karena tidak bisa urus mama dong. Makanya orang tua masih hidup tuh perhatikan memang. Soalnya pernah kirim beras, soalnya pernah kirim kue. Orang tua mati baru dia bawa babi besar 1. Itu juga utang. Sampai sana saya ngajak pukul babi pun perut. Biar orang tahu dia ini manusia karmana. Orang tua masih hidup itu. Beli memang kas dia jas. Beli memang kas dia sepatu. Biar dia pakai dia bagaya. Ini orang tua masih hidup ini. Dia jalan pakai yukensa. Tapi mati dong kas pakai dia jas. Dia masih hidup jalan soal pakai sandal. Mati. Dong kas pakai sepatu. Waktu masih hidup sepatu begini, dong tidak kas pakai. Sekarang sepatu menghadap di atas, dong memang waktu mau naik begini pia. Baru ada harga lagi di bawah. Di Kuanfau sini ada. Ada. Fam apa? Kasih. Ini ada muda donju 1. Nona. Ajar kamu nyong dong itu kau mengasih kamu orang tua. Bukan tipu kamu orang tua. Saya ngajak pikas tau bapak bilang ada les. Memangnya lu punya guru les. Sembarang sah. Orang tua setengah mati. Inanan nyong dong ju 1. Anak nyong dong di rumah orang tua sayang dong kau tidak kasih kerja. Jangan tesot biji jangan lu tidur bangun sayang.
Hi, kenal ame satu nona dia pitofa di itu nona burung. Sutofa lai, dia pu mama lewat air mata jatuh, kakak kenapa bikin begini? Itu nona pu mama bilang begini, namanya mau orang puana. Di Konfaus ini ada, itu nyong yang biasa tofa ada, supaya suruh dia pitofa di lapangan mana kok. Gitu, kasih ya, harus kasih. Kasih itu buat kita menjaga satu daya lain. Amin kok. In anak muda dong ini kalau pacaran agak aneh. Dong naik KLX, sana pakai helm, kan sules di sini. Dong lewat jalur 40, Pipeng Kase. Bakalai di tengah jalan, yang laki-laki kas berhenti motor. Baru dia liatin nona, lu turun. Ini nona bilang, kadi, lu turun! Ini nona turun begini, lu jalan sudah. Ini nona bilang, jalan sudah. Pas ini nona jalan, bilang, kenapa lu ke setengah kakak sendiri? Nona, kamu tegas sedikit dengan laki-laki dong. Dan sampai dong memperminkan kamu kasih. Kalau ada laki-laki bilang, nongon, langsung bilang, kenapa? Nah, itu dia takut lanjut. Tapi kalau dia non, terus nona bilang, kakak nih. Oh. Kalau suka kakak nih dia akan langsung tambah. Ragnamo kok. Harusnya kami bilang, tidak, memang lu petugas PU. Nah itu dia tidak lanjut. Tapi kalau dia bilang, Ragnamo kok. Terus nona bilang, terserah kak. Kau sembarinti. Hei, anak nona. Kamu tahu kok tidak? Kok beta belum ngomong kamu sudah tahu. Orang tua tuh sayang kamu. Tolong bikin yang baik-baik. Bisa kok? Bisa. Betanda Setiga kasih. Tambah satu lah. Saya belum pindah dari kasih. Beta biasa omong di panitia-panitia di gereja. Panitia di gereja dong bagus. Tapi ada masukan sedikit. Nanti kalau dong bikin diakonia ini, dong picatat ini nenek-nenek dong. Wih, dong picatat semua. Nanti nenek dong pi gereja baru terakhir mau habis gereja dong pengumuman. Bagi penerima diakonia supaya dapat bersabar sebentar. Wih, semua sepulang ke setengah nenek-nenek dong. Baru dong mulai panggil satu-satu. Nenek Manobe. Nenek Manobe mulai maju jalan begini. Kan namanya nenek-nenek. Terus dong ame ini apa dong nih? Ini beras, super mie, gula. Dong kasih nenek Manobe kan setengah mati. Terus sampai, nenek-nenek kita foto dulu. Kita foto. Saya tanya dulu. Pemuda. Kalau antar langsung di rumah bisa kok tidak? Bisa kok tidak? Kalau untuk kepentingan dokumentasi fotonya di rumah bisa kok tidak? Lalu kenapa panggil saya pun nenek datang di sini? Saya pun nenek ada apa-apa kamu tanggung jawab. Kasih itu tulus dan dia tidak berakhir, tidak terbantahkan, tidak terpatahkan, tidak ada alibi. Kita nih kadang-kadang kalau mengasihi ini, kalau pas Natal tuh itu bila hari baik. Bangun pagi ada nenek satu lewat bawa jantung pisang kok papaya kok. Nenek, mau pi mana saya? Mau pi pasar? Aduh sudah nenek jambai nenek di sini. Nenek mau minum apa? Dari ibu saya. Omong sama mau apa? Mau teh, kok kopi, kok bir, kok wine. Nenek omong saya. Terus nenek bilang sudah beta bir sa. Ame bir 2 botol kasih nenek minum habis. Terus kita masuk ambil uang ya nenek. Ini bayar nenek pun pepaya Nenek ini hari baik jadi ada beras sedikit, gula, kopi Nenek ada uang sedikit. Nenek tinggal di mana? Nenek tinggal di mana? Beta tinggal di Belo. Nenek pulang deng. Jalan kaki. Jangan. Grab. Nenek pulang deng Grab.
3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Bapak yang lihat, bapak bilang, Mama, yo, Mama, kok kenapa? Lupa nenek sudah datang. Itu nenek dong biasa datang-datang sini juga kok. Nenek terlalu. I believe in God our Father.